didasarkan pada keterpaksaan untuk menghentikan terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikTok miliknya dan menjelek-jelekkan produk skincare saksi maupun reputasi saksi Reja Gladys Pretinasari sebagai dokter. Perbuatan memberi uang sebagai imbalan tersebut diinisiasi oleh orang-orang terdekat atau kerap berhubungan dengan terdakwa, yakni Dr. Oki Pratama, di mana terdakwa merupakan brand ambassador dari klinik saksi Dr. Oki Pratama. Saksi Dr. Oki Pratama berperan mengirim 4 gambar berupa 3 lembar gambar produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretinasari berupa glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian glowing booster cell Gladys Visya melalui platform e-commerce yang telah diburamkan tanggalnya atas permintaan terdakwa. Gambar yang dikirim oleh saksi Oki Pratama tersebut digunakan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki untuk menekan saksi Reja Gladys Pretinasari seolah-olah terdakwa memiliki bukti mengenai kandungan krim tersebut karena telah membelinya secara online. Selanjutnya, pelaksanaan untuk meminta sejumlah uang tersebut berikut nominal serta persyaratannya disampaikan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama yang dikomunikasikan oleh saksi Ismail Marzuki dengan saksi Reja Gladys Pretinasari melalui aplikasi WhatsApp tanggal 14 November 2024. Dalam percakapan atau komunikasi tersebut, saksi Ismail membuka pembicaraan agar saksi Reja Gladys Pretinasari membayar terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikToknya untuk menjelek-jelekkan produk dan pribadi saksi Reja Gladys Pretinasari. Dengan kutipan sebagai berikut, manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa ya? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Dokter Reja pengen apa? Pengen bisa tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau dia sudah speak up terus dok. Mulut Niki, mulut dia mahal dok gitu. Yang penting udah ada uang itunya aja, mulutnya dulu gitu dok. Itu santai dok, santai. Selanjutnya, uang tutup mulut sejumlah 5 miliar rupiah ditawarkan oleh saksi Ismail Marzuki. Namun kemudian saksi Reja Gladys Pretinasari hanya menyanggupi membayar 4 miliar rupiah. Dari fakta di persidangan terbukti bahwa pada akhirnya saksi Reja Gladys Pretinasari setuju membayar terdakwa setelah mendapat tekanan dari saksi Ismail Marzuki melalui percakapan pada hari yang sama. Karena Sinika ini mau speak up hari ini juga, bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter, gua jamin. Informasi mengenai terdakwa akan melakukan live tersebut pada tanggal 14 November 2024 diperoleh saksi Ismail Marzuki dari pemberitahuan Dr. Oki Pratama melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pembicaraan mengenai permintaan dan sejumlah uang, saksi Ismail Marzuki juga menjamin bahwa jika sudah dibayar, terdakwa tidak akan menyebut nama saksi Reja Gladys Pretinasari lagi selama 1 tahun. Saksi Ismail Marzuki dalam percakapan juga menyebutkan contoh seperti KF Skin tidak akan dilepaskan oleh terdakwa sebelum masuk penjara. Saksi Ismail Marzuki juga mendesak agar uang harus ditransfer pada hari itu juga ke rekening BCA nomor 49707880099 atas nama PT Bumi Pramaswasesa dan diberi catatan Nikita Mirjani. Sedangkan sisanya sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi Reja Gladys Pretinasari pada saksi Ismail Marzuki dan terdakwa mengakui uang tersebut telah diserahkan padanya oleh saksi Ismail Marzuki. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, penyerahan sejumlah uang 4 miliar kepada terdakwa dinilai mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri dari situasi sulit yang tengah dialami oleh saksi Reja Gladys Pretinasari terkait dengan produk kecantikannya, di mana setelah saksi Dr. Samira memberi review produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretinasari sebagai overpriced dan overpriced, terdakwa lalu mengambil kesempatan melalui akun TikTok @niki huru hara miliknya untuk memperburuk kondisi produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretinasari, dan terdakwa hanya akan berhenti melakukan siaran live di TikTok apabila saksi Reja Gladys Pretinasari memberi sejumlah uang sebagai uang tutup mulut. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum, karena penyerahan uang didorong oleh rasa takut reputasi dari bisnis produk kecantikan milik saksi maupun kredibilitas saksi Reja Gladys Pretinasari sebagai dokter. Jika saksi Reja
Gladys Pretiasari tidak membayar uang sejumlah 4 miliar yang diminta oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki, maka terdakwa akan terus melakukan live di akun TikTok @Diki Huru Hara miliknya, menyerang produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reja Gladys Pretiasari sebagai dokter dan nasib saksi Reja Gladys Pretiasari akan serupa dengan dokter lain yang produknya pernah dikomentari sebagai produk yang jelek oleh terdakwa melalui akun TikToknya. Dengan demikian, penyerahan uang tersebut bukan penyerahan sukarela layaknya dalam bisnis, akan tetapi didorong oleh rasa takut bahwa brand produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretiasari dan kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Uang pada akhirnya diserahkan oleh saksi Reja Gladys Pretiasari untuk menjaga reputasi dan nama baik dan kredibilitas saksi sebagai dokter dan keluarganya, agar terdakwa berhenti melakukan siaran live di TikTok membahas produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretiasari. Di sisi lain, tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara yang sah dari lembaga yang kompeten dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan, sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan siaran live di TikTok dan memberi kenalan terhadap produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretiasari hanya berdasarkan review dari saksi Dr. Samira yang juga bukan sebagai lembaga kredibilitas berwenang menguji kandungan suatu produk kecantikan, membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama ke 1 telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah, baik bukti surat, dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik mengenai percakapan permintaan dan negosiasi membayar sejumlah uang, arahan terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki mengenai permintaan sejumlah uang tersebut, keterangan dari saksi-saksi yang telah disumpah, dan keterangan ahli serta pula telah mendengar keterangan dari terdakwa. Dari alat-alat bukti tersebut, majelis hakim tingkat pertama dinilai telah mempertimbangkan aspek keabsahan dari alat bukti elektronik yang menampilkan isi percakapan terkait dengan permintaan sejumlah uang tersebut dan adanya penerimaan sejumlah uang tersebut juga diakui oleh terdakwa. Dengan demikian, fakta-fakta yang terbukti di persidangan telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup, serta penerapan hukumnya atas fakta-fakta telah dilakukan dengan benar dan dengan tambahan pertimbangan hukum tingkat banding sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan karenanya dikuatkan di tingkat banding. Menimbang bahwa, namun demikian, majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amal majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif kedua tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa dan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, karenanya majelis hakim pengadilan tinggi akan mengubah kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif yang bersifat kumulatif, yakni di samping dakwaan pertama ke 1 melanggar pasal 45 ayat 1 ayat 10